Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini, kita diperkenankan Tuhan untuk boleh menggumuli kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Bersama kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah sore ini. Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, mengertikan kami dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Matius, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa menerima air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Tema pada sore hari ini adalah Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Sungguh ini adalah suatu tema yang luar biasa, saudaraku. Kenapa saya katakan ini adalah tema yang luar biasa? Karena ini mengandung sebuah penerimaan dan perkenanan Tuhan. Tanpa sebuah penerimaan dan perkenanan Tuhan, kita gak akan mungkin layak di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Sedangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia dan suci. Saudaraku, hanya karena kasih dan kemurahan Allah saja kita dibenarkan Tuhan. Kita dilayakkan Tuhan. Hidup kita ditebus Tuhan. Kalau hidup kita sudah dibenarkan dan ditebus Tuhan, hidup kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi hidup kita sepenuhnya milik Allah. Dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, seharusnya seturut dengan kehendak Bapa. Saudaraku, bagaimanakah sikap hidup saya dan saudara setelah kita mengerti bahwa Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus? Untuk poin yang pertama, saudaraku, sikap hidup kita yang harus kita lakukan kalau kita mengenal Yesus tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Yang pertama, kita harus hidup mau bersaksi. Apa yang menjadi misi Tuhan bagi dunia ini? Itulah yang seharusnya menjadi misi di dalam kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Apakah misi Tuhan bagi dunia ini, saudaraku? Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 mengatakan bahwa misi Tuhan itu membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita. Untuk itu kita memiliki tugas yang sama seperti misi Tuhan bagi dunia ini. Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Seperti ayat yang ke-40 di dalam bacaan yang kita baca di dalam Matius tadi, ayat yang ke-40 mengatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat ini mengatakan bahwa kita ini adalah utusan-utusan Allah. Seharusnya di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan panjenengan, kita harus mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan saya, kehidupan panjenengan, yang selama ini telah menerima begitu banyak kebaikan-kebaikannya. Kita harus mau bersaksi untuk menceritakan siapakah Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kita, yang telah menebus kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku, jangan pernah takut untuk bersaksi. Jangan pernah takut untuk menceritakan siapakah Yesus yang telah memberkati kehidupan kita. Apakah kita harus membawa Alkitab ini ke sana kemari berkhotbah? Tidak harus begitu, saudaraku. Bersaksi melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita, biarlah itu menjadi kesaksian yang baik bagi semua orang. Sehingga setiap orang yang melihat kita, sehingga setiap orang yang berada di sekeliling kita merasakan kenyamanan, mereka mengerti siapakah Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Untuk poin yang kedua, saudaraku, kalau kita menyadari Yesus tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Yesus, sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup menurut firman-Nya. Ayat 41 mengatakan demikian. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Di sini jelas dikatakan, seorang nabi adalah seorang hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan memiliki tugas, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menerima seorang nabi, itu sama halnya kita harus mau menerima firman yang diajarkan oleh hamba Tuhan tersebut. Saudaraku, pertanyaan saya, siapakah yang harus menjadi pelaku akan firman Tuhan? Apakah para jemaat saja sebagai penerima firman Tuhan, sedang hamba Tuhan tidak? Sebagai contoh, saudaraku, saya menjual produk obat pelangsing. Tetapi tubuh saya, badan saya gemuk seperti ini. Apakah orang yang saya tawari dengan obat pelangsing ini, dia akan mau membeli obat yang saya tawarkan, saudaraku? Jika apa? Jika tubuh saya seperti ini, ya mereka tidak akan mau, saudara. Mereka mau, mereka akan membeli obat yang saya tawarkan jika tubuh saya ideal, langsing, seperti yang saya promosikan tadi. Seperti itulah halnya jika saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak memberikan contoh untuk saya melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tentunya orang-orang tidak akan mau mencontoh, menghidupi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Seperti itulah halnya, saudaraku. Pihak pertama, sebagai hamba Tuhan, kita pun harus meneladani, menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga sang penerima firman itu, para jemaat-jemaat Tuhan pun harus mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kedua-duanya, tidak salah satu,
kita harus mau menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Agar apa saudaraku? Agar firman Tuhan di ayat yang ke-41 tadi itu memberkati kehidupan saya dan panjenengan semua. Karena kalau kita menyambut seorang nabi sebagai nabi, kita akan menerima upah nabi. Jadi barang siapa yang menerima nabi, menerima firman Tuhan itu dan menghidupi firman itu di dalam kehidupannya, dia akan mendapat berkat dari Tuhan. Berkat seorang nabi itu yang akan kita terima dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, berkat tidak melulu hanya materi saja. Berkat tidak melulu hanya uang saja. Ada banyak hal yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita yang itu merupakan berkat dari Allah. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan masih banyak lagi berkat-berkat yang itu bukan materi yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Namun kadang kita melupakannya. Namun kadang kita tidak merasakan kalau berkat itu adalah berkat Allah. Ini poin yang kedua saudaraku. Terima firman, hidupi firman, dan Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan panjenengan semua. Untuk poin yang ketiga saudaraku, bagaimanakah kehidupan kita yang seharusnya kalau kita merasakan Yesus tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Yesus, yang seharusnya kita kerjakan. Poin yang ketiga, yaitu kita harus mau hidup di dalam kemurahan hati. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-42 demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jelas ayat yang ke-42 ini mengajarkan kepada kita arti kemurahan hati. Kemurahan hati artinya jangan pelit. Kemurahan hati artinya suka memberi. Memberi tidak harus materi saudaraku. Kita bisa wujudkan dalam wujud yang lain. Misalnya kita memberi semangat. Kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita. Kita memberikan doa untuk teman-teman kita. Kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Itu juga bagian dari memberi saudaraku. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24, kita dapat melihat di sana contoh sebuah kemurahan hati yang dilakukan oleh seorang janda Sarfat. Kepada siapa saudaraku? Kepada Nabi Elia. Pada saat Nabi Elia membutuhkan secangkir air minum, janda Sarfat mengambilkan secangkir air minum itu dari kendi yang dibawanya. Tetapi Nabi Elia menginginkan untuk membuatkan sepotong roti baginya. Seorang janda Sarfat ini tidak memiliki roti saudaraku. Yang hanya dimiliki adalah sedikit tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia tidak mementingkan bagaimana kelangsungan hidupnya nanti bersama dengan anaknya. Karena buli-buli itu hanya berisi sedikit minyak dan sedikit tepung yang bisa dibuat menjadi satu adonan roti saja. Tetapi permintaan dari Nabi Elia itu diutamakan oleh seorang janda Sarfat ini. Dia mengutamakan
membuatkan sepotong kecil roti untuk Nabi Elia. Baru setelah itu saudaraku, dia membuat roti untuk dinikmati dia bersama dengan anaknya. Saudaraku, sebuah kemurahan hati yang ditunjukkan oleh seorang janda Sarfat ini membuktikan betapa Tuhan melihat kemurahan hati yang ada di dalam diri seorang janda Sarfat ini. Tuhan memperhitungkan semuanya. Sehingga apa saudaraku? Minyak di dalam buli-buli itu dan tepung di dalam tempayan itu tidak pernah habis sampai waktu kemarau itu selesai. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui Nabi Elia, perkataan yang diucapkan oleh Nabi Elia. Itulah memberkati janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini diberkati Tuhan, dia dapat makan, dia dapat minum, dia tidak kelaparan karena Tuhan memelihara kehidupannya. Saudaraku, di ayat yang ke-42 tadi, barang siapa memberi secangkir air sejuk kepada seorang yang kecil ini karena dia adalah muridku, dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ayat ini sudah dibuktikan oleh seorang janda Sarfat, saudaraku. Untuk itu, jangan pernah takut untuk memberi. Jangan pernah pelit untuk memberi. Memberi kepada siapa, saudara? Memberi kepada Tuhan. Memberi kepada gereja. Memberi kepada hamba Tuhan. Memberi kepada sesama kita. Jangan pernah takut untuk kekurangan. Jangan pernah takut untuk miskin. Belajar dari seorang janda Sarfat. Dia sudah merasakan pemeliharaan Tuhan itu nyata tergenapi di dalam hidupnya. Sehingga di ayat yang terakhir di dalam perikop janda Sarfat ini, dia mengatakan, saya percaya kalau Nabi Elia adalah hamba Tuhan dan apa yang diucapkan itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. 3 poin telah kita pelajari sore ini. Bagaimanakah sikap kita jika Kristus Yesus tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Yesus? Yang harus kita kerjakan yang pertama, hidup kita harus menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kita harus hidup di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, kita harus mau hidup dalam kemurahan hati. Karena kita tahu berkat Tuhan tersedia bagi umat-Nya yang mengasihi Dia. Sebagai penutup, saudaraku, yang boleh saya katakan yaitu sadari bahwa Yesus tinggal di dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Dia. Apa dampak yang dapat kita rasakan jika kita menyadari hal ini, saudaraku? Dampaknya yang pertama, hidup kita tidak akan pernah main-main dengan hidup kita. Karena kita sadar, karena kita tahu Yesus itu tinggal di dalam diri kita. Kita nggak akan main-main, hidup kita pasti akan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dampak yang kedua yang kita rasakan jika kita menyadari kalau Yesus itu tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Perkara apapun, persoalan apapun yang sedang kita alami, kita tidak akan pernah takut menghadapinya. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Yesus tinggal di dalam diri kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan, karena Yesus menyertai dan memberkati kita. Demikian saudaraku, renungan pada sore hari ini biarlah memberkati setiap kehidupan kita.